Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratul mukarramin, pada alim ulama, para hujaj, para tokoh dan para asatidz. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pembahasan tentang halal bihalal telah banyak diurai oleh banyak kalangan, dan kita juga ternyata masih mengadakan halal bihalal. Dan emang halal bihalal ini begitu dahsyat artinya. Dan hanya Indonesia yang pertama kali memiliki istilah halal bihalal. Dan tepat istilahnya halal bihalalin gitu. Jangan al halal bil halal. Karena kalau pakai alif lam menjadi ma'rifah. Menjadi yang dihalalkannya itu satu poin saja gitu. Kalau dalam al-insyirah itu kan inna ma'al usri yusra. Jadi sebenarnya setelah adanya satu kesusahan terlahir banyak kemudahan-kemudahan. Maka halal bihalal artinya adalah kehalalan yang saya lakukan dengan saling memaafkan, dan perbuatan halal yang saya lakukan pasti akan berbeda dengan halal yang Bapak lakukan. Maka istilahnya halal bihalalin. Di Arab nggak ada istilah ini. Istilahnya emang ulama kita itu luar biasa di dalam mencetuskan sebuah istilah. Istilah yang lain dari ulama itu minal aizin wal faizin. Rasulullah ngajarin taqabbalallahu minna wa minkum. Ulama nggak cukup dari itu. Dalam hadis qudsi asyamuli wa an azibihi. Wah, jadi puasa ini pahalanya tak terhingga, maka ciptakanlah doa. Jadi alim ulama kita itu luar biasa. Lalu bagaimana posisinya? Al ulama'u warasatul anbiya. Kita harus tunduk kepada alim ulama itu karena sebagai pewaris para nabi. Secara definitif langsung ulama adalah penerus atau pewaris para nabi. Siapa lagi? Dua. Satu ulama, satu para habaib. Maka nggak boleh benci terhadap para habaib itu. Karena kalau para habaib memiliki gen, ada tetesan darah Rasulullah SAW untuk meneruskannya. Tapi kalau ulama secara definitif, secara keilmuan, innal ulama warasatul anbiya. Maka ketika ada sebagian yang mengatakan minal aizin wal faizin, wah itu Rasul nggak ngajarin itu. Itu emang kaul ulama. Tapi maknanya dahsyat, sama seperti halal bihalal. Minal aizin wal faizin tadi. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang kembali kepada fitrah dan termasuk orang-orang yang menang. Menang dari apa coba? Apa menang dari godaan hawa nafsu pas Ramadan saja? Enggak juga. Karena setelah Ramadan kita kadang-kadang tergoda lagi gitu kan. Nah, faiz di situ Al-Qur'an menggariskan bahwa kemenangan yang dimiliki oleh kita, kaum muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat, adalah ketika nanti kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi bukan hanya kita menang pas Ramadan. Orang habis Ramadan kadang-kadang kita balik lagi. Orang tadarusannya kita Ramadan doang. Nah maka di Ramadan ini kalau bisa mengilhami 11 bulan kemudian. Kira-kira begitu. Tadarusnya, qiyamul lailnya. Ramadan, tarawih. Bulan-bulan biasa ya tahajud lah. Gitu. Dan lain sebagainya. Mudah-mudahan mungkin jamaah kita yang sudah rutin itu dipertahankan dengan tahajudnya. Yang belum ya mari kita untuk ningkat dan ningkat lagi. Karena Syawal itu artinya kan adalah peningkatan. Maka setelah Ramadan ada Syawal. Ramadan adalah madrasahnya, Syawal adalah bagaimana kita meningkatkan amaliyah yang dibumbui pada bulan Ramadan. Khatmul Quran. Ramadan bisa 1 bulan khatam. Bulan biasa karena banyak kesibukan ya nggak apa-apa 3 bulan. Mungkin 6 bulan. Ya kalau bisa mah di bawah setahun lah kita udah hatam lagi gitu kan keren. Nah, halal bihalal, halal yahullu artinya itu. Bukan halal dalam artian hukum.
gitu. Kan ada hukum itu seperti haram, halal, bukan. Jadi halal di sini adalah hal la yahulu, artinya bisa berarti mengurai benang yang kusut. Kan selama kita bertetangga itu pasti kita terjadi deadlock ketika ada masalah. Karena kita memiliki ego, gitu kan? Pasti itu. Tetapi ranah ego kita harus kalah dengan apa? Sifat memaafkan untuk orang lain. Maka disebut dengan halal bihalal. Dan yang kedua, arti halal bihalal itu adalah mencairkan yang membeku. Sama-sama buka warung nih, warung tetangga kita rame nih, kesel kita gitu contohnya. Itu harus sudah tidak ada lagi karena lebur dengan acara halal bihalal. Dan yang ketiga artinya halal syai', jadi menghalalkan segala sesuatu. Jadi halal bihalal, menghalalkan sesuatu dengan sesuatu yang halal. Ini istilahnya itu Kiai Haji Wahab Abdullah pertama kali yang menyodorkan kepada Bapak Presiden Soekarno. Sehingga pada 1948 itu Indonesia memiliki istilah halal bihalal. Luar biasa kiai-kiai kita itu. Dan banyak yang dilahirkan istilah-istilah oleh para kiai kita itu. Seperti doa ketika kita buka, yang kita baca apa? Zahabadu mau apa atau Allahumma lakasumtu? Allahumma lakasumtu karya ulama. Ada orang baru ngaji, wah itu doib katanya. Itu mah nggak ada dalam hadisnya. Yang sahih itu adalah zahabadu mau, ya, itu dalam teks hadisnya. Tapi ulama nggak cukup puas. Ingin kita itu berterima kasih kepada Allah, diciptakanlah sebuah doa. Allahumma lakasumtu. Ya Allah, aku berpuasa itu hanya untukmu. Dan emang kalau kita berpuasa bukan untuk yang lain, hanya untuk Allah. Wa bika amantu, dan kita beriman hanya untuk Allah. Wa ala rizqika aftartu, dan atas rezeki yang kau berikan kami bisa berbuka. Kehebatan ulama-ulama kita itu seperti itu. Maka jangan cepat-cepat ketika kita nggak paham, wah Rasulullah nggak ngajarin ini, gitu. Karena ini tidak, jangan cepat-cepat menyalahkan orang lain. Karena status ulama adalah warasatul anbiya. Jadi ulama itu adalah pewaris para nabi. Untuk nyambung ke sana itu. Hebat istilah-istilahnya ini, seperti halal bihalal itu. Maka apa kira-kira muatan yang ada di dalam halal bihalal? Yaitu silaturahmi atau silaturahim lah kalau dalam bahasa Arabnya. Dalam bahasa Indonesia silaturahmi. Itu benar dua-duanya. Tapi kalau kita pakai istilah Arab, silaturahim. Silah itu adalah hubungan, rohim adalah hubungan yang Allah kasih, turunkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi silaturahmi bisa juga dalam bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia bahasanya nggak baku. Ada yang disebut dengan bahasa serapan. Sementara bahasa Arab nggak mengenal bahasa serapan, sudah baku. Berarti kalau kita konteksnya ngobrol silaturahim bahasa Arab, silaturahmi bahasa Indonesia gitu. Kok bisa rahmi gitu kan? Rahmi itu kan rahim. Kadang-kadang kita itu menyayangi calon cabang bayi yang ada dalam rahim istri kita. Makanya silaturahmi bisa juga diartikan sebagai hubungan yang di dalamnya mengandung kasih sayang Allah. Nah, jadi kalau kita wawasannya luas kan enak, tidak cepat menyalahkan orang lain. Oh ini mah qaul ulama gitu kan. Oh ini mah hadisnya. Dalam hadis seperti yang dibaca oleh siapa tuh dalam film Ipin Upin ya, Zahabatu ma'u, emang benar. Karena emang hadisnya begitu. Zahabatu ma'u wa talakul uruku wa sabatal ajri insya Allah. Jadi kita memakai yang qaul ulama, boleh nggak? Boleh. Itu nggak bisa aja kita pakai bahasa Indonesia boleh. Niat saya berbuka ya Allah karena saya berpuasa hari ini. Cukup sampai situ. Boleh nggak? Boleh kalau belum bisa. Ningkat kepada ulama yang diajarkan kepada kita. Ningkat kepada teks hadis. Tapi jangan pernah cepat menyalahkan orang lain. Kok orang lain doanya itu barangkali dia belum bisa. Ketika dia belum bisa melafalkan doa yang diajarkan para ulama kita atau yang ada dalam hadis, maka boleh dia berdoa sesuai dengan kemampuan yang dia miliki, kira-kira gitu. Nah, cara halal bihalal
Tadi udah dikomentari oleh ketua DKM kita. Kalau bisa mah ya terus berkembang. Silaturahim kita itu tidak hanya terputus pada momen-momen tertentu. Karena dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan sebagainya telah banyak. Di antaranya man ahabba ayub satolahu fi rizkihi wa yunsalahu fi asarihi falyasur rahimah. Barang siapa ingin rizkinya dilapangkan, terus dipanjangkan umurnya, maka silahkanlah memperbanyak silaturahmi atau silaturahim. Nah, momennya adalah dengan sebuah agenda yang disebut dengan halal bihalal. Nah, tadi ada ikrar dari perwakilan, itu bagus. Karena emang kita ini ingin menyadari bahwa emang diri kita ini terlalu banyak salah dan dosa terhadap orang lain, maka momennya itu harus lebur dengan acara halal bihalal yang kita lakukan. Di antaranya yang ingin kita gapai adalah rahmat dan kasih sayang Allah. Dengan apa? Meminta maaf dan memberikan maaf. Pertanyaannya, mana yang lebih susah? Memberi maaf atau meminta maaf? Meminta apa memberi? Memberi. Kalau meminta maaf kita gampang. Maafin gua ya, gitu kan. Nah, orang yang dimintai maaf karena berkaitan dengan hatinya yang sudah tersentuh, yang sudah terlukai, maka ketika orang sudah meminta maaf, jangan kita ingat-ingat lagi tentang sakit hati kita. Kita harus buru-buru memaafkan orang lain. Ini disebut dengan sifat rububiyah. Jadi sifat rububiyah itu adalah sifat-sifat ketuhanan yang kita teladani oleh diri kita dan kita laksanakan di dalam kegiatan atau kehidupan kita sehari-hari. Kan menurut Imam Al-Ghazali itu ada sifat, 3 sifat yang membuat hati kita itu susah dari jernih. Di antaranya adalah sifat bahimiyah. Sifat bahimiyah itu adalah sifat karakteristik kebinatangan yang ada dalam diri kita. Jadi kadang-kadang ketika kita terkecoh oleh sifat ini, kita kadang-kadang gaya hidup kita juga menghalalkan segala cara. Jadi menghalalkan segala cara itu campur aduk, kita nggak ngerti mana yang halal, mana yang haram. Maka harus terkikis habis dengan sifat rububiyahnya tadi. Yang kedua, sifat subu'iyah. Manusia ini kadang-kadang memiliki sifat yang buas, memiliki sifat yang arogan. Maka ketika 2 sifat ini melekat dalam diri kita, susah kolbu kita ini untuk jernih. Maka bagaimana kita bisa memaafkan orang lain di dalam acara halal bihalal? Bagaimana kita bisa memaafkan saudara kita yang melukai kita? Jadi setidaknya setelah setahun kita berjalan, agenda Ramadan positif, tutuplah dengan bulan Syawal, yaitu dengan acara halal bihalal. Muatannya sangat dahsyat ini kira-kira. Ada satu sifat lagi yang membuat kolbu kita ini kadang-kadang kurang jernih, adalah sifat syaitoniyah. Apa sifat syaitoniyah itu? Setan. Syaiton bahasa Arab, bahasa Indonesia adalah setan. Akar katanya syatona. Syatona itu artinya jauh. Nah, syaitonun yang amat-amat jauh. Dari apa amat jauhnya? Dari ajaran-ajaran Allah. Dari tuntunan baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi syaitan adalah kelompok yang jauh dari ajaran Allah. Jadi berarti ketika kita memiliki sifat-sifat itu, boro-boro mau memaafkan orang lain, hatinya aja belum jernih, dan orang yang sudah mampu memaafkan orang lain pasti dijamin hatinya adalah jernih. Maka untuk menjernihkan hati-hati kita ini, kita harus senantiasa mengembangkan sayap-sayap silaturahim. Hadis yang pertama tadi menganjurkan. Hadis yang kedua, laisal muwasil bil mukafi walakinal muwasila antasila man qata'aka. Bukhari. Jadi yang disebut dengan silaturahim itu, kita bukan membalas pemberian orang yang pernah memberikan kita suatu hadiah. Atau kita menjalin hubungan baik dengan orang yang sudah baik dengan kita. Tingkatin, kata Rasulullah. Bagaimana kalau silaturahim itu di dalamnya
angtasila mangkotoaka. Orang yang selalu jauh, orang yang selalu mengejek kita, orang yang selalu menghina kita, tapi kondisi kita enggak bergeming dengan sifat itu. Kita terus menjalin hubungan yang hebat dengan orang yang menghina kita. Berarti tingkatan kita ini coba kita rujuk ke dalam hadis-hadis yang kedua ini. Mudah-mudahan kita bisa mengembangkan bentuk-bentuk silaturahim kita. Maka untuk bisa jernih hati kita, untuk bisa memaafkan hati kita, ada satu sifat menurut Imam Al-Ghazali yang emang kita akan aman dari sifat-sifat yang tiga tadi, adalah sifat rububiyahnya tadi. Bagaimana sifat rububiyah tadi? Harus kita genggam terus itu. Jadi sifat rububiyah adalah sifat-sifat ketuhanan yang kita pelajari, kita teladani dan kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam Asmaul Husna itu ada yang disebut Al-Ghafur. Al-Ghafur itu apa artinya? Jamaah? Al-Ghafur, maha pengampun atau maha pemaaf. Kan dari istighfar apa? Istighfar. Saya memohon ampun. Astagfirullah itu kan saya memohon ampun. Berarti Al-Ghafur, maha pengampun. Jadi orang yang berdosa, taubat. Udah, Allah hapus dosanya. Kita sebagai manusia dilukai oleh orang lain udah minta maaf, masih jaga gengsi kita, masih jaga status quo kita. Nah itu hati-hati yang kurang bersih itu di situ. Jadi bagaimana sekarang kita menjalin hubungan silaturahim yang mantap terhadap orang yang sering melukai kita. Kalau yang orang baik terhadap kita itu mah gampang. Maka redaksi hadis yang kedua, laisal muwasil bil mukafi. Jadi silaturahim itu nggak cukup dengan orang-orang yang baik kepada kita aja. Kita bisa silaturahim terhadap musuh kita, wah luar biasa. Kita bisa silaturahim terhadap orang yang ngejengkelin kita banget. Ini sesuatu yang ajib, sesuatu yang di luar dugaan. Maka itulah salah satu bentuk dakwah Rasulullah SAW itu ketika diludahi oleh orang kafir Quraisy, Yahudi Quraisy pada saat itu. Cukup dibilas aja diludahi lagi gitu kan. Hari keempat kok nggak ada nih, kemana? Ketika terdengar orang itu sakit, siapa yang menjenguk orang tersebut? Yang pertama kali, baginda kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wah kalau udah seperti itu mah keren lah. Cuma kita susah ya. Nah minimal orang yang melukai kita selama dia akidahnya sama dengan kita, udah dia adalah saudara kita. Innamal mu'minuna ikhwatun. Jangan gara-gara perkara kegiatan membuat kita slack, membuat kita saling menjauh, nggak bisa menjaga silaturahim. Disitulah ujian qalbu kita. Maka qalbu itu ditatar selama Ramadan ini. Nggak makan, nggak minum sampai kepada waktu yang ditentukan. Padahal kita tahu aqua ini adalah aqua saya, tapi pas begitu minum, oh enggak, ini belum azan maghrib. Ada sebuah kedisiplinan, dan itulah yang membedakan kita dengan binatang itu. Kalau binatang datang ke suatu tempat, ada air karena haus pasti dia minum. Kita masuk kantor nih, ada aqua, pas mau minum punya siapa ini? Nah, momentum jeda itu yang diajarkan oleh saum. Jadi ketika kita mau melaksanakan segala sesuatu, fakir qabla an ta'zima. Berpikirlah sebelum kita melakukan segala sesuatu itu. Jadi momentum jeda itu diajarkan oleh saum tadi. Setelah itu, yang kedua, setelah tahu nih aqua ini milik kita halal, tapi belum waktunya, harus nunggu sampai maghrib. Luar biasa. Malamnya kita mendirikan sholat, yaitu maqama ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi. Nah, ini bawa ke dalam ranah silaturahim kita di dalam momen-momen bulan-bulan biasa. Itu kan berarti Ramadannya bermanfaat. Berarti Ramadannya berkualitas. Jadi puasa kita bermutu. Bukan hanya jeda sampai teng lebaran, beli baju baru, terus beli apalagi kopiah baru,
Nggak dipakai kopiah barunya. Yang kemarin yang coklat. Iya, ini ya. Paling pinter nih, paling pinter dia. Tadi membacain itu kan banyak banget. Pura-pura serak jadi Pak Ihsan lagi gitu kan. Dia paling pinter gitu dia nih. Padahal sekarang udah nggak apa-apa suaranya gitu. Ini kalau Ustadz bisa begitu, saya juga mau begitu ini. Kalau bisa, cuma nggak bisa. Baik. Sorry pada dia. Sorry. Ya, bercanda. Baik, kita lanjut. Jadi di situ momennya. Jadi berbagai suluk, berbagai thariqah yang kita lakukan dalam Ramadan, kita bawa. Dan yang terpenting kita bagaimana meningkatkan bentuk silaturahim. Saya dengan Ustadz Apandi silaturahim gampang banget. Tapi begitu ada orang yang melukai saya nggak mau namu. Nah ini kira-kira jangan seperti itu. Karena terkena oleh hadis yang kedua. Hadis riwayat Imam Bukhari. Laisal muwasil bil mukafi walakinal muwasilah angtasila mangqata'aka. Kita sudah naik lagi karena Ramadan tadi. Mampu menjalin hubungan silaturahim yang terputus terhadap orang-orang yang pernah melukai kita. Maka pelajarilah sifat rububiyah tadi. Ketika kita dilukai oleh orang, terlalu banyak ruang dan tempat di dalam diri kita untuk memaafkan orang lain. Wah ini keren ini. Tapi kan boro-boro. Orang melukai kita satu, kita 7 kali balasnya. Kadang-kadang begitu kan. Karena ini yang disebut dengan sifat saytonia. Nah, maka dalam Ramadan itu kan seperti itu. Jadi dikikis habis. Sehingga Ramadan, biar kita ingat dengan Ramadan, harus ada silaturahim dalam wadah yang disebut dengan halal bihalal. Jadi halal bihalal itu tadi artinya bisa mengurai benang yang kusut. Benang yang kusut atau permasalahan. Kalau wajah kita yang kusut ya udah takdir itu, nggak bisa diurai, udah. Iya. Sama lah saya juga ini wajahnya udah kayak penuh gempa bumi begini gitu kan. Ya, itu terima apa adanya saja kalau ini mah. Tapi mengurai permasalahan-permasalahan, problematika yang kita hadapi dengan hikmah, dengan cara dan metodologi yang paling oke, yang paling bijaksana, kira-kira gitu. Maka warga Puri ini insya Allah dengan Ramadan kemarin itu meneladani sifatnya ulet. Kan ada ulet, ada ular. Dua-duanya pernah ganti kulit kan? Tapi kalau ular, pas ganti kulit nggak makan. Tapi setelah ganti kulit tetap menjadi ular. Kalau ulet bermetamorfosis menjadi kepompong dalam beberapa kurun waktu, tapi setelah nggak makan, setelah puasa lah kita katakan, apa yang terjadi? Menjadi seekor. Nah ini jamaah kita itu jamaah Puri insya Allah setelah Ramadan itu menjadi kupu-kupu yang disenangi oleh semua warga. Insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Iya makanya awas nih. Jadi ada ular, ada ulet. Nanti kalau nggak berubah ular gua nih gitu kan. Jangan sampai disebut oleh orang lain ular. Udah kita ngakui aja. Karena al-i'tiraf bil khati'ah itu mengakui kesalahan itu adalah amaliyah para anbiya kita kira-kira. Maka alhamdulillah acara masjid kita dari awal sampai akhir yang dikomandai oleh ketua pelaksana di bawah bimbingan dan naungan ketua DKM alhamdulillah. Jadi nanti para jamaah sekalian yang ditunjuk untuk menjadi ketua DKM tolong terima dengan ikhlas lah. Karena nanti akan kita bareng-bareng tetap. Karena untuk mengurusi kegiatan-kegiatan keagamaan itu cukup dengan orang yang sangat ikhlas di dalam mengurus. Yang pintar biarkan orang lain ngasih masukan ke kita. Tapi kitalah orang-orang yang ikhlas di dalam mengurus kegiatan-kegiatan masjid. Kira-kira gitu. Udah banyak orang yang pintar kira-kira gitu. Nah maka di dalam acara halal bihalal ini mudah-mudahan kita semua terjalin dalam sebuah wadah silaturahim yang perkumpulan-perkumpulan kita selalu turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Adapun setelah perpisahan kita nanti mudah-mudahan perpisahan yang selalu Allah ampuni di antara kita. Maka jangan pernah anti dengan acara halal bihalal walaupun emang tidak ada di negara Arab sana itu. Ini ciri khas Indonesia yang dipelopori oleh Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah itu. Dan pada saat itu digelontorkan idenya 1948 baru Pak Karno mengadakan ini. Karena pada saat itu
elit-elit politik masih bertikai tentang pendapat dan ide-idenya. Maka ulama-ulama kita itu udah terbiasa. Ada masalah, musyawarah. Ada masalah, udah kita berkumpul. Tapi wadahnya pinter, yang disebut dengan halal bihalal. Ya mudah-mudahan lah kita bisa memaknai halal bihalal yang muatannya silaturahim. Nah, silaturahim kita tingkatkan lagi dalam teks hadis yang kedua tadi. Laisal muwasil bil mukafi walakinal muwasila angtasila mangqata'aka. Bahwa silaturahim itu bukan membalas pemberian orang yang memberikan hadiah terhadap diri kita, tetapi kita mampu menyambung hubungan silaturahim yang terputus, yang sudah diputuskan oleh orang, atau kita mampu memaafkan orang lain yang emang sering dan selalu menyakiti hati kita. Nah, kalau udah berpikir begitu, udah tidak ada dusta di antara kita, gitu. Tidak ada kebencian di antara kita, dan kita juga tidak terlalu cepat menyalahkan orang lain. Barangkali itu. Jam berapa sekarang, Pak? Jam 9 ya? Jam 9. Ya, barangkali kita simpulkan saja. Jadi momen halal bihalal harus bermuatan silaturahim. Silaturahim kita tingkatin dalam termin yang kedua. Tidak hanya kita berbaik-baikan dengan orang yang baik terhadap diri kita. Berlaku baiklah terhadap orang yang selalu menjelek-jelekan kita, menghina kita. Nah, ini lebih hebat, berarti kualitas puasanya itu adalah bermutu. Kualitas puasanya seperti gambaran ulet tadi, bukan hanya ular. Berarti kalau kita setelah puasa ini halal bihalal, besok saudara kita menyakiti kita emosi lagi dan sebagainya, tahan. Karena saya sudah menjalani Ramadan, saya sudah berhalal bihalal. Bagaimana ya memanage kalbu kita semakin arif, semakin bijaksana, dan kesononya bahwa kalbu kita semakin jernih dan semakin hebat. Karena itulah penentuan gerak-gerik langkah kita itu bergantung kepada al-qalbu tadi. Kalau itunya bagus, maka bagus perilaku kita. Kalau itunya jelek, maka perilaku kita juga akan jelek. Maka genggamlah hati itu dan desaklah Allah dengan doa kita. Ya muqallibal qulub, sabit qulubana atau qalbi ala dini. Jadi ya Allah, yang zat yang maha membolak-balikan hati, kokohkan hati kami dalam kebersihan dan kesucian, sehingga kami kokoh dan istiqomah di dalam menjalankan ajaran agama Islam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mungkin untuk kultum malam ini cukup, karena emang jangan lama-lama lah. Biasa kan kalau kita main game kuat lama. Iya, main HP itu di rumah bisa lama. Tapi kalau pengajian baru 15 menit udah 17 kali gesekan pantat gitu kan. Iya. Makanya jangan heran kalau karpet masjid itu botak. Karena iya, tiap ada pengajian atau tausiah itu udah geser sana, geser sini. Udah baru 15 menit itu udah 7 kali gesekan itu. Biasanya begitu. Makanya karpet pada botak itu wajar. Karena banyak yang menggeser gitu. Tapi ya insya Allah lah jamaah puri mah dari ulet jadi kupu-kupu, jadi makhluk yang paling disukai oleh banyak orang dan bisa menjernihkan kolbunya, sehingga pada akhirnya kita beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu aja, barangkali kurang dan lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.